Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan kita untuk materi mata kuliah Pancasila pertemuan kedua dengan tema perumusan Pancasila. Adapun untuk materi yang rinci Anda bisa membaca secara mandiri. Saya akan menyampaikan item-item yang penting saja terkait dengan perumusan Pancasila. Yang pertama, saudara sekalian, pada pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia itu pada saat kedatangan penjajah memang mereka belum mempunyai satu dorongan nasionalisme, satu dorongan untuk bersatu menjadi satu kesatuan bangsa. Maka menurut analisis para pakar sejarah, salah satu hal yang mendorong motivasi untuk menjadi sebuah bangsa yang menyatu dalam satu kesatuan Nusantara ini faktor utamanya adalah faktor penjajahan. Jadi karena dijajah merasa penderitaan yang sama, merasa nasib yang sama, mempunyai musuh yang sama, maka kemudian terdoronglah rasa untuk bersatu melawan penjajah, yang mana diikrarkan oleh para wakil-wakil bangsa kita, para generasi muda wakil bangsa kita, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda. Jadi sebelum itu sebetulnya belum ada rasa nasionalisme ingin menyatu menjadi sebuah bangsa, belum ada. Nah, kemudian kita ini kan dijajah oleh Belanda dengan jangka waktu yang lama, sampai 350 tahun, di mana penjajahan Belanda ini kan mereka menerapkan metode, salah satunya menjauhkan bangsa Indonesia dari nilai-nilai kependidikan, nilai-nilai sains dan teknologi. Logikanya kita itu kan dijajah ratusan tahun. Kalau kita analogikan TKW saja yang baru berinteraksi dengan majikannya di luar negeri itu 2 bulan sudah bisa berbahasa asing sebagaimana bahasa tuannya. Tapi kita aneh, kita ratusan tahun berkumpul dengan Belanda, berinteraksi dengan Belanda, sama sekali kita tidak bisa berbahasa Belanda. Maka inilah yang membedakan metode penjajahan Belanda dengan Inggris. Kalau Inggris itu justru bangsa jajahannya dikenalkan budaya penjajah. Kita lihat Australia dijajah Inggris, berbahasa Inggris. Singapura dijajah Inggris, berbahasa Inggris. India dijajah Inggris, bahasa keduanya Inggris. Malaysia dijajah Inggris, bahasa keduanya Inggris. Kita bahasa Belanda sama sekali kita tidak mengenal, ya. Nah, maka berbagai macam perlawanan terhadap Belanda, terus kemudian berakhir dengan menyerahnya sekutu kepada Jepang, itu sebetulnya sebuah skenario yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Jadi bangsa Belanda yang bangsa sekutu yang sedemikian besar, kenapa kok sampai kalah di tangan Jepang? Akhirnya Jepang pada bulan Maret itu dia mulai masuk ke Indonesia, dan dia memberikan jargon-jargon yang simpatik dengan menyebut dirinya sebagai sesama bangsa Asia yang ingin membebaskan dari imperialisme bangsa Eropa. Dan ternyata Jepang ini juga tidak hanya sekedar menyampaikan janji. Jepang ini dengan aksinya dia sudah mampu memberikan sebuah kepercayaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk satu badan persiapan untuk memerdekakan diri. Karena Belanda kan karena Jepang waktu itu kan sudah menjanjikan untuk memerdekakan bangsa Indonesia sekitar bulan September 45. Maka Jepang kemudian pada bulan Maret membentuk satu badan persiapan kemerdekaan dengan
BPUPKI. Nah, kesimpulannya Jepang ini juga memberi sebuah momen, kesempatan penting bagi kita. Sebab andaikan Jepang ini tidak membentuk BPUPKI, mungkin kita akan susah merumuskan dasar-dasar negara yang menjadi fondasi berjalannya sebuah bangsa. Jadi ini termasuk jasa Jepang kepada kita adalah dia memberikan kesempatan kepada wakil-wakil terbaik kita untuk merumuskan dasar negara melalui BPUPKI yang kemudian dikenal dengan PPKI. Ya, akhirnya beberapa sidang dilakukan oleh BPUPKI mulai bulan Mei sampai Juni, di mana pada momen 1 Juni ini menjadi sebuah peristiwa penting yang akhirnya diabadikan sebagai lahirnya Pancasila. Karena dari rangkaian sidang ini pada 1 Juni inilah kemudian Pak Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila kepada peserta sidang. Walaupun sebetulnya secara esensi itu sila-sila yang dikemukakan oleh Pak Karno, oleh Insinyur Soekarno waktu itu memang sistematikanya berbeda jauh dengan Pancasila yang ada sekarang. Justru yang lebih mirip dengan urutan Pancasila sekarang itu rumusan-rumusan dari selain Insinyur Soekarno seperti rumusannya Supomo, rumusannya Muhyamin. Cuma karena istilah Pancasila itu yang memperkenalkan Pak Karno, maka tanggal 1 Juni itulah yang disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Kemudian langsung saja kristalisasi Pancasila ini kemudian dikukuhkan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan nama Piagam Jakarta. Ini sebuah rumusan yang matang sebetulnya sebuah rumusan yang matang dan isinya sama persis dengan 5 sila yang ada sekarang ini pada pembukaan UUD 45. Hanya bedanya pada pada sila yang pertama itu terdapat kalimat 9 kata pada sambungan ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi bangsa Indonesia bagi pemeluk-pemeluknya mohon maaf Nah ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sebuah anugerah dari Allah ini anugerah dari Allah. Ini di luar skenario manusia bahwasanya tanggal 14 Agustus dengan dijatuhkannya bom oleh sekutu ke Hiroshima dan Nagasaki, maka menyerahlah Jepang kepada sekutu, di mana saat itu sekutu belum datang ke Indonesia, Jepang sudah takluk kepada sekutu. Artinya pada saat itu terjadi kekuasaan yang kosong atau terjadi vacuum of power. Maka saat itulah kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya kemerdekaan kita itu andai kata tidak ada peristiwa itu mungkin sulitlah bagi kita untuk mengusir penjajah sebagai awal dari kemerdekaan, karena terus terang kita kurang segalanya kurang persenjataan, kurang militer dan sebagainya. Tapi itu sebuah skenario Tuhan. Maka tidak berlebihan ketika kita mengikrarkan diri bahwa kemerdekaan kita itu adalah semata-mata rahmat dari Allah, karena itu merupakan skenario Allah. Maka setelah tanggal 17 kita memproklamarkan diri, malam harinya tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI merumuskan dasar negara dan kemudian dasar negara itu di dalamnya tercantumlah Pancasila sebagaimana yang saat ini masih kita
abadikan ya. Kebetulan hari ini juga hari kesaktian Pancasila ya. Hanya bedanya adalah bahwasanya Pancasila yang menjadi rumusan PPKI dan dimuat pada pembukaan UUD 45 ini sudah menghilangkan 9 kata ya, sebagai lanjutan dari sila pertama sebagai toleransi atas saudara-saudara kita yang non-muslim, juga sebagai ikatan tentang kebangsaan ya. Karena apa? Karena walaupun kita tidak mencantumkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi karena dominasi masyarakat kita itu masyarakat muslim, maka otomatis ya dilaksanakan syariat Islam itu akan terlaksana ya. Artinya kebebasan ya, pembinaan terhadap ajaran agama Islam itu tetap menjadi sebuah program prioritas negara ya, dan dijamin dilindungi oleh negara. Ya, saya kira itu ulasan singkat saya. Ini sebetulnya masih banyak ini untuk Pancasila Adabur dan sebagainya, ini masuk pada pertemuan ketiga. Ya. Ini saya menyampaikan kesimpulannya saja, nanti untuk rinciannya bisa dibaca sendiri. Ya, ini mohon maaf karena jika terlalu lama ini uploadnya juga lama ya untuk saya upload di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.